The Joy of Leadership, The Joy of Leadership. Ini review buku saya pagi ini yang kebetulan buku bahasa Indonesianya saya temukan di Gramedia. Jadi saya sekalian aja saya ambil buku bahasa Indonesianya dan buku bahasa Inggrisnya. Ini The Joy of Leadership, buku karangan Tal Ben-Shahar, ya, yang merupakan seorang profesor yang berada di Harvard University, dan pelajaran dia tentang positive psychology dan tentang the psychology of leadership itu menjadi pelajaran yang sangat powerful sekali di Harvard. Pelajaran yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa undergraduate-nya Harvard, ya. Nah, itu adalah Tal Ben-Shahar. Dia sudah menulis buku namanya Happier dan Even Happier yang sudah saya review juga. Nah, yang kedua adalah Angus Ridgway. Angus Ridgway, ya. Angus Ridgway ini sebenarnya adalah orang dari McKinsey. 20 tahun jadi leader di McKinsey, dan dia sekarang sudah menjadi membuat company sendiri, ya. Angus Ridgway membuat Potential Life nama company-nya. Nah, buku ini menarik karena buku ini mengcombine antara konsep leadership dan konsep happiness. Nah, ada sesuatu kalimat yang saya kira cukup unik, ya. Dia bilang the core, the essence of effective leadership is personal flourishing. Saya ulangi, the core, the essence of effective leadership is personal flourishing. Jadi sebuah leadership yang hebat, yang sukses, yang luar biasa, itu esensinya adalah ketika seorang leadernya ini flourishing. Flourishing itu berkembang, ya, berkembang atau tumbuh atau menjadi hebat gitu, ya. Jadi personal flourishing. Nah, origin buku ini adalah dia bilang Tal Ben-Shahar dengan si si Ridgway, ya. Jadi dari McKinsey dan Harvard kerjasama pada April 2011 pada saat ketemu, bicara-bicara, ngobrol ketika sama-sama berbicara tentang strength. Tentang strength, Gallup strength, ya. Jadi menarik banget. Nah, buku ini di awal saya tadi mencoba melihat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia tidak jelek-jelek amat loh. Ini Alex Media cukup oke. Jadi kalau teman-teman yang tidak biasa berbahasa Inggris, mungkin ini lebih powerful, ya, bisa dibaca-baca. Walaupun kontennya cukup penuh, tapi bisa dinikmati sambil dicoret-coret, ya. Mungkin lihat lagi reviewnya Pak Tanadi, isinya apa. Ini kalimat yang menarik. The tyranny of or and the genius of N. Menarik, ya. Kalimatnya ini bilang gini. Sering-sering kita bilang leader itu lebih baik orangnya baik hati atau tegas. Nah, ada the tyranny of or, berarti saya cari tirani itu terjemahannya di sini apa? Katanya penindasan kata atau. Jadi nggak bisa lagi kita milih ini atau ini gitu. Tetapi harus dia bilang the genius of N. Jadi kata-kata N. Jadi kita harus mengombine di dalam leadership itu bukan kata or, bukan lebih baik aku tegas atau aku baik hati. Harusnya kamu tegas dan baik hati, ya. Harusnya aku ini memihak pada satu orang atau adil. Bukan kamu harus memihak atau adil, kamu harus memihak dan tetap adil. Nah, ini kalimat yang menurut saya cukup unik, ya. Dia bilang the tyranny of N, ya, the tyranny of or and the genius of N. Jadi ini dia bilang, ya. Nah, sepanjang buku ini dia bilang tentang banyak hal, ya. Tetapi dia mengerucutkan konsep 10x leadership, 10 kali leadership. Jadi ini saya pakai judul waktu itu seminar, judulnya 10x leadership atau 10 times leadership. Jadi kalau Anda mau menjadi 10 kali lebih baik, bukan sekedar lebih baik 5%, 10%, 20% saja, tetapi lebih baik 10 kali lipat. Kalau Anda mau bisnisnya melenjak 10 kali lipat, kalau Anda mau kepemimpinan Anda lebih hebat 10 kali lipat, ya. Nah, itu Anda harus harus memikirkan tentang kata SHARP, SHARP, ya. What 10x leaders do? What 10x leaders do? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kekuatan untuk menjadi 10 kali lipat lebih baik. Saya akan mulai, ya. SHARP, SHARP. S, strength. Dia bilang joy is strength. Ini katanya Saint Teresa of Calcutta, ya. Jadi
Strength ini apa sih? Ini yang saya selama 6 bulan terakhir bicara. Ayo, find your strength. Get your strength. Kekuatan Anda, kekuatan Anda. Move your talent to strength. Rubahlah talenta Anda menjadi kekuatan. Salah satu tools yang bisa Anda pakai adalah Clifton Strength-nya Gallup. Ya. Ini powerful banget. Tentu Anda bisa memahami pakai sudut pandang lain. Bahkan Anda bisa pakai DISC Anda bisa pakai MBTI Anda bisa pakai Big Five Anda dalam melihat kekuatan Anda. Tapi menurut saya memakai Clifton Strength itu powerful. Argumen di sini sama, kamu harus memimpin dengan strength, lead with strength, ya. Jadi dia bilang bahwa kita itu harus belajar untuk memengaruhi kekuatan kita, ya. Kalau perlu kita memalsukan diri. Nah, ini keren. Di sini ada kata-kata yang cukup unik. Dia bilang ini dia menyinggung buku artikel dari Harvard Business Review, judulnya Pygmalion in Management. Jadi saya pernah baca buku ini dan pernah saya bahas, ya. Pygmalion ini ada film dulu, ya. Asalnya buku, ya, yang mengatakan gini. Ceritanya saya cerita pendek aja, ya, lalu Anda menarik diri, ya, menarik gambarannya, ya. Jadi dia bilang bahwa ada orang yang dulu di Amerika, ceritanya adalah seorang pembantu gitu ya, lalu diajari cara berbicara, dipakai baju yang mewah seperti seorang putri, ya. Akhirnya dianggap putri sungguhan gitu, ya, dan diterima orang sebagai seorang putri, ya. Nah, ini menarik. Jadi sebuah Pygmalion effect itu adalah ketika kamu menebak orang ini atau memalsukan diri menjadi seseorang yang hebat, ternyata dia bisa menjadi hebat beneran, ya. Jadi di dalam kasus ini seorang leader, kamu harus, kalau perlu, maaf ini, fake it till you became it, ya. Palsukan itu bahwa kamu dengan kekuatan sehingga akhirnya kamu menjadi orang itu sungguhan. Nah, ini juga menarik, ya. Tapi dia berbicara tentang strength. Pelajari dulu kelebihanmu itu apa, ya. Kalau kamu tidak mengetahui kelebihanmu, kamu tidak bisa mengencourage, jadi kamu tidak akan tumbuhnya 10 kali lipat gitu. Jadi kepemimpinan Anda harus berdasarkan kelebihan Anda. Saya jadi ingat strength based leadership, ya. Tapi anyway, itu strength. Yang kedua, sharp, SHARP. Health. Nah, health, ya. Kesehatan, ya. Managing energy, not time, is the key to high performance and personal renewal. Dia bilang memanage energi kita. Jadi itulah yang powerful di dalam membuat kita mencapai high performance dan personal renewal. Manage your energy, not your time. Jadi dia bicara health, kesehatan itu. Sebenarnya dia ingin bilang, energimu ini dibutuhkan. Kekuatan energi untuk melakukan sesuatu, ya. Bukan masalah waktu, tapi masalah energi kita ketika kita melakukan sesuatu, ya. You always think about stress as a really bad thing, but it is not. Some amount of stress are good to push you just to the level of optimal alertness, behavior, and cognitive performance. Jadi sebuah stres dalam batas yang cukup itu akan membuat Anda mencapai titik optimal Anda. Ini yang sering dipakai orang dalam pemikiran tentang the power of kepepet. Kalau kepepet jalan, tapi jangan berlebihan stresnya, ya. Nah, ini nomor 2. H itu adalah health, kesehatan, ya. Kesehatan ini penting. Jadi dia bilang dietmu harus bagus, aktivitas kerjamu harus bagus, eat, move, sleep, ya. Lalu harus banyak istirahat, ya. Tetapi energimu kamu arahkan kepada hal-hal yang paling tepat. Jadi ini kata sharp dari SH. H itu health, kesehatan, ya. Nomor 3, absorption. Nah, susah menerjemahkannya. Absorption, ya. Absorpsi, revealing the extraordinary in the ordinary thought, mind, through mind engagement. Jadi dia bilang kita itu harus benar-benar masuk di dalam sesuatu, harus fokus, ya. Saya ingin tahu absorption ini terjemahannya apa, ya, dalam bahasa Indonesianya bab 6. Memaksimalkan, pendalaman. Absorption di sini diterjemahkan sebagai pendalaman. Jadi halaman 55. Ada baiknya juga beli buku bahasa Indonesianya, ya. Mari halaman kekuatan tadi strength, lalu kesehatan, ya. Lalu sekarang adalah absorption. Absorption itu adalah
pendalaman, ya betul, pendalaman. Nah, pendalaman ini sebenarnya apa sih? Pendalaman ini sebenarnya adalah kita lebih terjun masuk secara detail dalam pekerjaan kita, lebih memahami, lebih hanyut di dalam pekerjaan kita, ya. Dan dia menuliskan kembali tulisannya Mihaly Csikszentmihalyi, ya, profesor yang bukunya Flow saya review di bawah, FLOW, Flow, ya. Dia bilang, do you ever get involved in something so deeply that nothing else seems to matter and you lose track of time? Ketika Anda begitu dalamnya terlibat dengan sesuatu sehingga Anda lupa waktu. Saya ulangi, begitu dalamnya Anda terlibat sesuatu sehingga Anda lupa waktu. Itu yang dia maksud dengan absorption atau pendalaman. Kita betul-betul mengalami flow, kita betul-betul masuk ke dalam pekerjaan kita. Kita immersing, bukan sekedar oh ya kalau gitu gini aja, tapi betul-betul duduk melihat, ya, lalu memperhatikan. Dan dia mengajari di sini bagaimana caranya meditasi. Saya dulu kepingin belajar, belum sempat ya, meditasi. Jadi duduklah dengan tenang, tutup matamu, bernafasnya dengan normal, hitunglah nafas 1, nafas 2, nafas 3, kurang lebih 10 menit, jangan mikirin yang lain. Itu belajar bagaimana memfokuskan diri. Saya belum pernah bisa melakukan dengan baik. Jadi kembali ke 10x leadership, the joy of leadership. Jadi S itu adalah strength, kekuatan, ya. H itu adalah health, kesehatan atau energi, ya. Lalu A itu adalah absorption atau hanyut di dalam pekerjaan yang kita lakukan atau fokus dengan pekerjaan yang kita lakukan. R adalah relationship. Ya, relationship. Ini relationship itu apa sih? Relationship itu bonding, ya, hubungan relation. Nah, dia cerita tentang Gallup Q12, ya, bahwa kita di dalam leadership kita, kepemimpinan kita harus masuk ke dalam Q12. Q12 itu adalah tes dari Gallup yang mengukur seberapa dalam kita bekerja itu merasa betul-betul engage, ya. Ini relationship, ya. Ini ada kata yang lucu. If you want to go fast, go alone. Kalau kamu mau banter, jalanlah sendiri. If you want to go far, go together. Kalau mau pergi sampai jauh, pergilah bersama-sama, ya. Nah, ini dia cerita tentang relationship. In short, relationship itu adalah hubungan Anda sebagai seorang leader dengan anak buah Anda. Relationship enabler, ada 2 elemen, authenticity and positivity. Jadi Anda itu ketika punya relationship dengan anak buah Anda harus autentik, artinya real, tidak dibuat-buat, dan positif. Dia bilang justru hubungan seorang leader dengan anak buah itu, ya, itu powerful banget, gitu. Dan hubungan ini yang membuat Anda mampu menjadi 10x leader atau leader yang 10 kali hebatnya, ya. Dia bilang, Warren Bennis mengatakan, ya, until you truly know yourself, your strength, your weakness, what you want to do and why you want to do it, you cannot succeed in any but the most superficial sense of the word. You are your own raw material. When you know yourself, you are ready to invent yourself. Harus tahu diri sendiri, tahu apa yang Anda inginkan, ya. Lalu tahu bagaimana kita melakukannya. Tapi yang menarik sebenarnya, dia bicara bahwa relationship, mendengarkan anak buah kita, ya, recognition and gratitude. Recognition itu mengenali orang. Oh iya, kamu sudah kerja keras loh, ya. Thank you ya sudah kerja keras, ya. Gratitude itu syukur, bersyukur punya anak buah yang baik-baik, ya. Nah, ini yang menarik, ya. Nah, kita harus, ini teori tentang benefactor. Jadi dia bilang bahwa autentik dan positif, ya, itu yang bagus. Kalau kamu autentik dan positif, kamu bagi the driver, ya. Tapi kalau kamu autentik dan tidak positif, kamu jadi benefactor, ya, pasif, tidak aktif, ya. Atau jadi the pleaser kalau sudah tidak mengedrive, tapi ya sudah ikut aja, gitu. Yang penting adalah driver, yaitu punya punya kekuatan di mana kita aktif di dalam memimpin, ya, dan punya authenticity yang tinggi, kira-kira gitu. SHAR, terakhir adalah P, purpose.
purpose, ya, menemukan arti dalam kehidupan Anda, menemukan arti dalam kehidupan Anda. Ini buku ini saya baca jadi cerita, oh ini buku ini, oh dari ini buku ini, jadi nyampur ke jadi satu. Yang menarik juga sih menurut saya, bukannya jelek tapi bagus ya, tapi mengombine dari beberapa konsep dikombine jadi satu. Jadi sebenarnya kalau ditarik intinya, dia bilang bahwa leader yang hebat itu adalah leader yang happy gitu. Kalau mau gampang begitu ya, leader yang hebat itu adalah leader yang flourishing menurut dia ya. Menemukan purpose itu meaning and commitment are the path to joyful leadership. Jadi kamu harus punya meaning, arti. Aku mimpin ini untuk apa? Ya, meaning, ya, dan komitmen. Aku mau mencapai apa? Ya, menemukan arti yang benar dalam kehidupan kita, menemukan higher purpose dalam kehidupan kita, ya, untuk menemukan sesuatu yang lebih indah daripada sekedar cari uang dan perjalanan karier. Saya ulangi, mencari sesuatu yang lebih indah daripada sekedar perjalanan karier dan mencari uang. Disitulah ditemukan meaning dan purpose. Dan dia bilang P dari sharp, S-H-A-R-P, sharp, tajam. Power of 10 times leadership. P-nya itu adalah purpose. Kalau Anda punya tujuan yang hebat, maka Anda akan menjadi hebat. Ini cerita tentang Steve Jobs, tiba-tiba ingat aja. Jadi waktu Steve Jobs mau menarik CEO dari Pepsi ya, akhirnya dia jadi dikeluarkan sendiri. Tapi waktu dia mau menarik, Pepsi itu kan gede. Waktu itu Apple masih kecil banget ya. Dia datang ke CEO-nya Pepsi, dia tawarin, ayo kerja di tempatku jadi CEO yuk gitu. Orang Pepsi ini merasa buat apa? Orang saya ini sudah jadi leader yang jauh lebih besar daripada Apple saat itu ya. Tapi kalimat Steve Jobs ini sampai terkenal di seluruh dunia. Dia bilang, apakah kamu mau menjadi penjual air bergula seumur hidup, atau kamu mau merubah dunia bersama aku? Keren ya. Do you want to sell sugared water for the rest of your life, or do you want to change the world? Bulu kuduk saya berdiri ya. Kalau kamu punya purpose, kamu punya tujuan mulia, kamu mau melakukan sesuatu yang hebat, biasanya kita bekerja dengan lebih baik, kita menjadi leader yang lebih baik, kita bisa mencapai apa yang disebut dengan 10x atau 10 kali ya. Perubahan yang ada itu, our pathway, jalan ya, dari kata siap tadi, yaitu strength berdasarkan kekuatan, health atau energi, kesehatan. Ketiga adalah absorption atau pendalaman, atau 80-20 atau penajaman. R, relationship, kedalaman hubungan kita antara leader dengan anak buah. Dan P, sharp, P ya. P-nya tadi adalah purpose. Jadi kita punya sharp ya. Nah, itulah kurang lebih ringkasan dari buku yang berjudul The Joy of Leadership. The Joy of Leadership ini, The Joy of Leadership ya. Jadi bagaimana kita menemukan sukacita sebagai seorang leader ya. Sukacita sebagai seorang leader. Nah, sebagai penutup artikel yang terakhirnya, dia bilang the 10x. Ini saya minta maaf, ini saya punya flip lagi rewel Mas ya, belum, sudah kemarin saya coba belum bisa ya. Ya dia bilang ya. Finale, the 10x effect revisited and becoming the sum total of who you are. Nah ini keren. The sum total of who you are. Jadilah Anda sebagai kumpulan dari seluruh elemen jiwa, raga, semangat, spirit, energi Anda. Jadi dia bilang kita itu harus punya keyakinan ya, untuk melakukan yang terbaik yang kita bisa ya. Dan kita menggunakan seluruh energi, seluruh kemampuan, seluruh hal yang ada pada kita ya. Tidak bisa sekedar aku mau kerja apa istirahat ya. Mungkin aku harus istirahat dan bekerja. Lebih baik aku selama pandemi ini enjoy saja atau bekerja lebih keras. Kamu harus enjoy dan bekerja lebih keras. The sum total, totalitas dari kehidupan kita, the sum of who you are. Seluruh total kehidupan Anda, diri Anda, siapa Anda, itu harus diungkulkan jadi satu
dikepel ya. Ya ini loh, the joy of leadership, kepemimpinan Anda jadi satu semua ini ya. The sum total of who you are. Jadi total jadi satu dari siapa Anda ini. Dan dari situ Anda memimpin dengan baik. Judulnya adalah, saya terjemahkan aja, psikologi positif untuk menjadi pemimpin yang lebih berarti. Jadi judul aslinya, How Positive Psychology Can Maximize Your Leadership and Make You Happier in a Challenging World. Dan menurut saya pada masa pandemi ini, buku ini menjadi lebih berarti karena kita mengalami penekanan yang luar biasa dengan keadaan yang ada sekarang. Ya, kita stres, kita pusing, kita bingung melakukan apa. Ya, lalu kita mencari diri sendiri. Ada teman saya yang bilang, Pak, aku sebulan ini atau 2 bulan ini pandemi, aku mau rileks, aku mau tenang, aku mau berpikir. Setelah terus bertindaknya kapan? The tyranny of or. Ya. Penindasan kata atau harus diganti dengan the genius of and, ya, kehebatan kata mari kita lakukan semuanya, ya, totalitas, habis-habisan, ya, untuk mencapai apa yang disebut dengan 10x atau 10 kali leadership. Tal Ben-Shahar, seorang psikolog positif psychology, ya, dan Angus Ridgway, McKinsey 20 tahun sebagai leader di sana, ya, berbagi dalam buku The Joy of Leadership yang saya beli di 2017 bulan September 2017, jadi 3 tahun yang lalu. Dan dulu saya suka sekali dengan buku ini, kebetulan ketemu lagi di Gramedia, jadi Anda boleh beli dari Gramedia. Saya kemarin ke Gramedia Surabaya kelihatan dan saya beli, ya. Saya berharap setidaknya review buku pagi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Tanat Santoso, sukses selalu untuk Anda.